Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Kembali bersama saya Fauzan, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Pada sore hari ini saya akan coba mengadakan ngopi ya, bukan ngopi sebenarnya karena kita masih puasa, yaitu ngobrol penuh inspirasi. Insya Allah saya akan kedatangan tamu spesial. Nah, dari mana? Kita tunggu saja. Sebelum wawancara kita adakan, mari simak video berikut ini. Check it out. Baiklah, ini dia tamu spesial saya, yaitu Ustadz Jaka. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah nanti kita akan coba kulik cerita beliau tentang bisnisnya. Jadi beliau ini yang punya area sini gitu ya. Jadi Ustadz sekaligus pengusaha. Nah, untuk awalan mungkin Ustadz bisa ceritakan kira-kira bagaimana dulu membangun bisnis awalnya seperti apa sehingga bisa berjalan seperti sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Fauzan, saya termasuk yang beruntung terjun di dunia bisnis tentang perkayuan karena ilmunya itu sudah ada dari kedua orang tua saya, tepatnya mertua saya. Mertua turun ke kakak ipar, lalu saya ikut terjun ke sana. Awalnya awalnya saya basicnya guru, tapi karena setiap mau mudik dan datang lagi ke sini uang saya habis, maka saya tertarik ke dunia bisnis gitu. Supaya apa? Awalnya supaya nanti pulang mudik itu masih ada tersisa uang gitu. Berarti sudah berapa tahun kira-kira kalau mau? Saya 2012-an. 2012 ya. Berarti 8 tahunan ya. 8 tahun. Iya. Nah, itu sekitar 8 tahun itu kan bukan sesuatu yang gampang ya. Pasti itu seluk-beluknya banyak. Nah, itu kita coba belajar inspirasi ini dari Ustadz Jaka. Kira-kira bagi generasi yang sekarang milenial atau generasi Z ini membangun mental pengusaha itu seperti apa supaya kuat gitu. Ya. Jadi nggak gampang menyerah gitu. Ya, ternyata saya itu basicnya karyawan, tepatnya guru. Terjun di dunia usaha ternyata tidak semudah apa yang saya bayangkan. Ketika jadi karyawan, kok kayaknya enak jadi pengusaha. Ketika jadi pengusaha, melihat yang karyawan, kok enak gitu. Ternyata jadi pengusaha itu harus full energi kita ditumpahkan. Karena maju tidaknya usaha kita, ya tergantung kita. Kalau karyawan ya kita ada bos, kita setiap bulan digaji. Tapi kalau karyawan betul-betul kita berpikir, menguras pikiran dan tenaga khusus untuk usaha kita gitu. Jadi yang pertama kita harus siapkan waktu kita. Untuk apa? Fokus. Kalau tidak fokus, ya kita tidak bisa mencapai target yang kita inginkan. Gitu. Berarti pernah nggak mengalami namanya kerugian gitu ya? Mungkin kalau saya juga pernah jualan gitu ya. Kadang-kadang nggak sabaran nih, kita pengen untung besar gitu ya. Sedangkan usaha mungkin ada yang kadang-kadang dia rugi, kadang-kadang dia untung. Nah itu kiat-kiatnya seperti apa supaya kita ya bisa ngejalanin nggak patah semangat ketika wah rugi besar nih saya nih gitu. Pertama saran saya kalau berusaha itu berdasarkan pengalaman saya, siapkan 3 kali modal. 3 kali modal. Kalau Pak Fauzan usaha
sesuatu 100.000, 100.000. maka di tangan itu harus ada 200.000, bahkan 300.000. Karena betul sekali pertanyaannya, ketika kita terjun di dunia usaha, ternyata itu bisa jadi rugi. Dan itu saya alami. Oh, pernah. Iya, pernah dan sering. Karena Oh, kalau sering. kayu itu ada siklusnya. Ada siklusnya. Kalau musim hujan kan jarang yang ngebangun, maka siklus kita menurun, bahkan bisa minus. Bisa minus. Kalau hujan terus ya begitu. Di bulan Ramadan seperti ini, maka pembangunan orang yang menggunakan kayu, yang bikin kusen, pintu dan sebagainya itu menurun. Maka kita juga menurun. Maka ketika di awal Lebaran misalnya ada kenaikan, kita harus pandai-pandai mensafety adanya kita. Gitu. Kalau itu tidak diatur, di manage keuangannya, maka yang rugi itu yang akan lebih dominan. Gitu. Tapi pernah nggak memasuki satu fase gitu, kira-kira, wah saya ruginya banyak banget nih gitu, jadi nggak menerusin atau gimana? Pernah nggak? Itu ternyata di dunia usaha itu, terutama jual beli trading itu ada satu penyakit, yaitu utang piutang. Oh, utang piutang. Saya penjualan normal, income, input itu sudah normal pokoknya. Tapi ternyata modal itu ada di konsumen. Bayar janjiannya, deadline dan sebagainya. Itu rumusnya sih. Kalau tidak itu, kalau biasanya saya tidak lebih dari 10% dari omset kita. Kalau sudah lewat dari omset itu, maka itu tidak sehat. Dan itu yang sering saya lakukan. Dan kalau misalnya piutang, orang mengutang kepada kita dan sulit dibayar, macet lah istilahnya, itu yang menjadi masalah. Itu yang sulit untuk berputar lagi. Makanya saya bilang tadi, kita harus punya 2 atau 3 modal. Berarti cash flow-nya biar jalan gitu ya, cash flow-nya. Betul, karena di depan itu entah utang piutang, entah mobil kendaraan operasional kita tertabrak dan lain sebagainya. Makanya kita harus persiapan matang. Nah di situ dibutuhkan mental. Kalau mental kita nggak kuat, ya sudah, stres. Jadi bukan cuma karyawan dong yang stres, pengusaha juga stres. Kadang-kadang kita melihat, ya saya masih statusnya masih karyawan, lihat pengusaha enak, bebas gitu ya. Tapi tadi ceritanya Sadjaka tadi juga penuh juga lika-liku. Artinya sama sebenarnya posisi pengusaha atau karyawan, hanya saja mungkin kreativitasnya mungkin lebih tinggi kali ya Pak. Iya. Mungkin kalau di usaha ya. Akhir Ramadan berarti kan orang yang berusaha atau karyawan itu mendapatkan THR. Nah, bagi pengusaha bisa itu mengeluarkan THR. Nah, kalau kita tidak bijak dari awal tahun itu menyisihkan untuk THR di Ramadan atau di Lebaran ini, maka kita akan lebih stres. Jadi Lebaran itu pusing mulai ya. Orang-orang terima THR, kita memikirkan THR. Oh iya betul. Itu juga ya fasenya mungkin. Iya. Karyawan lagi senang-senangnya sekarang nih. Iya. Mungkin 2-3 hari lagi kita THR, tapi pengusaha bagi THR. Mungkin bahasanya bukan pengusaha ya, pedagang. Pedagang. Saya kecil-kecilan, mungkin kalau yang besar nggak juga. Iya, tapi yang uniknya di situ mungkin setiap usaha itu ada fasenya. Satu lagi saya tambahkan, berkaitan dengan mengapa 3 kali modal itu, saya di tahun kedua itu pernah kehilangan dana kecurian. 3 hari 3 malam itu saya tidak sebagaikan mimpi gitu. Oh gitu. Karena memang bagi pengusaha, uang yang ada dan lain sebagainya itu adalah ikhtiar kita sendiri. Jadi ketika sedikit pun hilang, luar biasa. Terasa. Tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu. Berarti memang modal ya mau nggak mau ya memang cukup berpengaruh ya kalau dalam bisnis itu ya. Benar-benar sangat. Jadi pernah nggak kalau misalnya modal itu ya walau ya pernah ini nggak Pak? Maksudnya utang dulu atau gimana kalau modal untuk modal? Karena kita sudah tahu siklusnya, saya juga sudah belajar dari keluarga, maka kita siapkan itu. Kita siapkan terlebih dahulu. Oh iya. Jadi nggak nyampe itu nyampe. Paling ini kita kepada supplier kita ada penundaan pembayaran. Oh penundaan pembayaran ya. Bahasa lainnya saya utang juga. Tapi kita belajar itunya tadi
personal lah ya, belajar dari Ustazah tadi bagaimana fase-fasenya itu ketika ya tadi kalau karyawan mungkin ya, kalau karyawan ketika hilang duit seberapa ya alhamdulillah nanti bulan depan kita masih ada gitu kan. Tapi ketika pengusaha mungkin kita nggak tahu nanti fasenya apa seperti apa bulan depan ya, pasti itu ya ada seni tersendiri lah. Nah, kita juga meskipun karyawan juga bisa berusaha kita sambil dagang selama itu bisa. Nah, Ustazah untuk selanjutnya tadi sudah fasenya sudah banyak. Nah, mungkin kedepannya mungkin seperti apa sejak supaya kita bangun bisnis itu supaya kuat gitu ya, supaya fondasinya kuat. Jadi memang usaha itu ya nggak hanya sebulan 2 bulan gitu ya, mungkin bisa continue ya selama 10 atau 20 tahun yang akan datang. Yang pertama menurut saya sebetulnya mental ya. Mental itu ya. Mental itu, jadi dia punya jiwa atau tidak di dunia usaha. Karena betul, karena jadi setiap hari itu pikiran dan otak kita itu bermain betul-betul di sana. Kalau misalnya kita Sabtu Ahad bagi pekerja itu istirahat, bagi pengusaha ternyata tidak. Yang di dalam pikirannya adalah omset gini. Karena saya bilang tadi ada siklus. Kalau omset bulan ini juga harus bisa menutup omset bulan depan dan seterusnya. Itu sih yang penting mental dia, mental pengusahanya harus ada. Yang kedua, kalau misalnya pengen lebih maju, memang kita harus punya orang yang benar-benar dipercaya. Dan kita pun harus rela mempercayakannya. Saya pernah ada pengalaman, saya pertama percaya sama orang, tapi orang itu tidak kita lepas, maka orang itu tidak akan berkembang. Nah sekarang, ketika orang itu kita lepas, ternyata potensinya keluar. Kita tinggal awasi saja. Berarti butuh ini ya, mungkin awal-awalnya mungkin banyak kan main sendiri kali Pak. Main sendiri. Ya mungkin selanjutnya ketika bisnis itu berkembang kita nggak bisa ngerjain sendiri ya. Iya. Mungkin lebih enak sih kita ngerjain sendiri kan, kita nggak ada risiko nih. Iya. Cuman tidak berkembang. Dia tidak berkembang. Iya, kalau berarti harus menyiapkan generasi berikutnya gitu ya, timnya ya. Iya. Sudah mulai disiapkan gitu. Sudah mulai disiapkan dan bahkan sudah berjalan. Dan selama ini evaluasinya cukup baik atau? Yang terpenting itu kita kan sudah tahu A sampai Z-nya usaha kita karena kita pernah terjun langsung. Maka ketika ada kenjanggalan sedikit biasanya intuisinya kita jalan. Oh ini kok ada yang janggal gitu. Maka laporannya pun sedetail mungkin, laporan harian, laporan pekanan, laporan bulanan itu ada. Gitu. Mungkin terakhir nih saja kan, karena di tengah kesibukan Ramadan ya, ketua DKM di sini juga. Tadi saya menarik masalah perekrutannya misalnya saja butuh beberapa staff atau gimana itu cara perekrutannya yang baik seperti apa gitu. Karena iya, begini Pak, saya dulu pernah coba sharing dengan usaha kecil-kecilan gitu ya. Ya usaha jual-jual sate gitu. Nah itu kadang-kadang kendalanya sebulan 2 bulan itu karyawan tuh pada nggak betah gitu ya, nggak bisa stay lama gitu. Nah, mungkin yang kalau yang sekarang udah berapa lama tuh karyawan? Yang sekarang ya hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Yang di sini hampir 6 tahun. Oh 6 tahun. Nah itu ngejadinya itu gimana tuh? Kalau saya pertama karena saya pernah pesantren, saya selalu berpikir orang yang jujur itu untuk bisa diamanahi dan mengamanah adalah orang yang sholat. Maka saya calling biasanya teman-teman sepesantren saya dulu. Ada remaja atau santri yang mau bekerja, itu biasanya saya rekrut. Kalau sudah lihat 1-2 hari aja sebetulnya sudah terlihat. Kalau masalah kejujuran, saya selalu percaya orang-orang yang sholat, saya percayakan penuh. Walaupun godaannya tentu ada gitu. Pengalaman 2 kali merekrut karyawan, saya dari teman-teman pesantren, santrinya itu sertakan. Alhamdulillah jadi ya. Ya selain mereka dia juga bisa ya untuk anak-anak pesantren juga biar dia berkembang. Cukup menarik ya. Jadi kalau bisa anak-anak pesantren karena secara nilai-nilai religius itu sudah
terbukti, Iya, tinggal kita menjaganya saja seperti apa. dengan Allah saya saja dia menjaga, Iya. apalagi dengan bosnya. Luar biasa. Gitu. Nah, ini enaknya ngobrol sama Ustadz sekaligus pengusaha nih. Ya. Jadi ini hanya reguler sudah ada. Oke, Sejaka mungkin terakhir aja nih kayak closing statement. Tadi sudah terakhir. Terakhir lagi ya. Oh, iya. Ini saking ngobrolnya enak ya beliau. Dia adalah guru saya juga gitu ya. Nah, jadi closing statement nih buat para penonton YouTube nih. Mungkin intinya seperti apa sih ketika mungkin kita baru berusaha, baru memulai usaha itu yang kita siapkan seperti apa supaya bisa ya? Yang pertama siapkan mental, karena di depan apa yang kita pikirkan biasanya berbeda dengan apa yang kita rasakan. Jangan sampai kita 1-2 bulan berusaha ingin mundur lagi. Itu yang saya rasakan di awal-awal. Basic saya guru, lalu suruh menghitung ukuran kayu. Coba, kan? Akhirnya di situ mental yang berbicara. Saya bertekad kuat untuk jadi pengusaha atau tidak. Ternyata 3 bulan ke depan setelah saya memahami dan sebagainya, setelah tahu income-nya berapa dan sebagainya, saya jadi lupa malah itu. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang administrasi. Itu ada di Al-Baqarah 282. Jadi sedikit apapun harus tercatat. Hatta kalau misalnya kita terjun langsung, pengeluaran pribadi dan pengeluaran usaha dipisahkan. Yang biasa pengalaman itu teman-teman dan saya termasuk sendiri di awal-awal itu, uang usaha dan uang perusahaan, uang pribadi itu bersatu. Akhirnya ketika kita mengambil netonya dalam 3 bulan sudah habis buat pribadi. Apalagi sampai ke dapur kita dan seterusnya. Itu hebatnya Al-Baqarah 282, hebatnya agama Islam. Catat, administrasikan. Ini jurusan manajemen. Nah, itu ada di dalam Al-Quran. Di manage sedemikian rupa, walaupun usaha sendiri. Nah, banyak orang terlena karena usaha sendiri. Alhamdulillah gitu ya. Dan begitu. Harian berapa masuknya, pengeluaran berapa, takar juga berapa dan seterusnya, dari karyawan berapa dan seterusnya. Lalu terakhir, gaji karyawan jangan sampai telat karena keikutsertaan dia dengan kita adalah semata-mata selain dia ingin bekerja dan di belakangnya ada anak istri dan sebagainya. Untuk ajir qabla ayati fa'arahu, berikanlah gajinya, salarinya sebelum keringat istilahnya, keringat yang lagi itu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Jazakallah Sejaka atas ngopinya pada kesempatan kali ini. Jadi ngobrol penuh inspirasi. Semoga bisa menginspirasi bagi penonton YouTube dan saya akhiri. Semoga tetap sehat, keluarga sehat, dan kita bisa menjalani Ramadan sampai akhir dengan semangat gitu ya. Salam sehat dan semangat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.